Apa yang kita laksanakan ini selalu dalam tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin Allahumma amin. Selawat dan salam mari sama-sama kita aturkan buat kabar ruh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah berselawat kepadanya, langit dan bumi alam sejagatnya, kita pun berselawat kepadanya. Assalamualaikum ya Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertanyaan seperti biasa, apa wajah gaji gitu? Ya betul. Tak mau tadi ketuanya berjalan, tak berbunyi rufur. 8 kali telepon dah ketua. Oh ya mak dia. Apa kaji kita? Lanjut yang kemarin di level ma'rifah atau turun ke bawah sedikit atau bagaimana? Di mana bagus saja? Turun bawah sini. Turun bawah sekini diturunkan. Ini di mana gatal, di situ dia gawi fajinya. Baik. Kalau turun ke bawah sedikit, kita memulai dari bab ilmu wajib. Berarti kalau wajib sama dengan sholat. Jadi nanti naskahnya kita pakai naskah Syekh Muhammad Saleh. Bentuk naskahnya soal jawab. Jadi wajib dikerjakan kita dapat pahala di kajian fikih. Kalau tidak dikerjakan kita masuk ke dosa. Karena dia wajib tidak bisa berwakil. Dia namanya fardu ain. Persoalan mana ilmu yang fardu ain engkau menuntutnya itu? Jawab. Jadi fardu ain tidak bisa berwakil ke anak, tidak bisa berwakil ke istri. Itu kewajiban masing-masing. Mana ilmu yang fardu ain itu? Jawab. Bermula ilmu yang fardu ain dituntut itu ada 3. 1, ilmu usuluddin. Apa namanya? Ilmu usuluddin, ilmu asal. Kedua, ilmu fikih. 3, ilmu tasawuf. Ini 3. Jadi yang 3 ini tidak boleh tinggal. Kurang dosa. Dosa tuh Pak. Ya. Soal apa perbedaan ilmu yang 3 itu? Kalau ada papan tulis kita tulis boleh tuh Pak. Ya. Jawab. Adapun ilmu usuluddin itu adalah ilmu untuk mengetahui yang wajib bagi Allah, mustahil bagi Allah, dan harus. Wajib bagi Rasul, mustahil bagi Rasul, dan harus, sehingga sahlah iman kita. Kalau tidak tahu ilmu usul, kuliah di Jepang, ketemu di Jepang itu orang jual sate. Ditanyanya, abang orang mana bang? Awak orang Periaman tapi tinggal di Pekanbaru, di dekat Jalan Adi Sucipto. Kita satu asal. Dekat tak kira-kira? Dekat? Bisa saling tolong-menolong? Bisa. Maka Sulaiman itu orang yang mengerti ilmu asal, usuluddin. Dia bisa minta tolong dengan jin. Dia bisa minta tolong kepada burung hudhud. Dia bisa minta tolong kepada angin. Karena satu asal. Nah, nanti tuntas kajian satu asal di ilmu ma'rifat. Maka disebut abar ruh, bapak segala ruh. Bapak rohnya matahari, bapak rohnya bulan, bapak rohnya langit dan bumi.
alam sejagatnya. Itulah ruh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah kenal satu asal, berarti itu semua adalah saudara kita. Saudara. Itu ilmu usuluddin yang mensahkan iman. Kau tidak paham, iman tidak sah. Ilmu fikih adalah ilmu yang mengkaji, mensahkan amal ibadat yang zahir, maka dia mempunyai syarat dan rukun, dan yang membatalkan. Selama benar syarat dan rukun, sahlah amal ibadat yang zahir. Itulah ilmu fikih. Contoh, suatu hari Abang Muspik ini bermimpi, Pak. 7 dan 8. Dengan modal 100.000 keluar dapat 800 juta. Naik haji dia dengan uang ini, Pak. Sah tak haji? Sah tak haji? Sah? Sah tak hajinya? Hajinya sah? Sah ya? Selama benar syarat dan rukun. Cuma dapat nilainya wallahu a'lam bissawab. Itulah ilmu tasawuf. Apa ilmu tasawuf? Ilmu yang mengkaji, diterima nilai amal suatu ibadah atau ditolak. Itulah kajian tasawuf. Apa suatu nilai ibadah tertolak? Mungkin ada riya di dalamnya, ada ujub di dalamnya, maka amalnya sah, nilainya yang tak ada. Itulah ilmu yang 3, usuluddin, ilmu fikih, dan ilmu tasawuf. Wajib, tidak bisa berwakil. Tidak bisa berwakil. Lanjut. Soal bagaimana pendapat kamu tentang orang yang beramal tapi dia tidak mempunyai ilmu yang 3 ini. Dia tidak tahu ilmu tasawuf, dia rajin sholat, ilmu fikih dia lancar, ilmu usuluddin amang gotu-gotu lo sakene. Ya, bagaimana kalau dia beramal tapi tidak punya ilmu yang 3? Jawab. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis, Pak, tadi dibilang, tiada sekali-kali diterima segala amal ibadat seseorang hamba, walaupun ia mengerjakan haji sekalipun, ya, lagi haram, fasik. Orang fasik tidak boleh jadi wali. Orang fasik tidak sah jadi saksi. Orang fasik tidak boleh jadi pemimpin. Kenapa? Orang fasik tidak bisa berlaku adil. Jadi hari ini, ya, kalau kita tengok potret kita, mungkin banyak ya, para pemimpin kita tidak memiliki ilmu yang 3. Maka dia jadi imam, jadi pemimpin fasik. Sokrates berkata, kalau pemimpin seorang yang fasik, kalau dia menegakkan hukum, maka hukum itu persis laksana sarang laba-laba. Lihat tuh sarang laba-labanya, Pak. Sarang lawa wasawa, maka bagaimana sarang laba-laba yang kecil akan terjaring oleh dia. Tapi kalau padat, apalagi besar, maka bolong dia. Itulah kalau pemimpin yang fasik, dia penegak atau memimpin, maka hukum laksana sarang laba-laba. Kira-kira ada nggak kita dapatnya hari ini, Pak ya? Rasa disindirnya kita dia Pak, ada kajiannya. Rasa disindirnya Pak. Sehingga ada nyanyian kemarin tuh Pak.
Jadi padam-padamkan lampu orang, keterangi aja lampu kita. Ya, insyaallah. Lanjut ya. Nah, jadi orang yang fasik tidak boleh jadi pemimpin, tidak sah jadi wali, tidak ada kehormatan bagi seorang paman mama kalau paku kecambalin biang anak dipaku keponakan Nabi biang jadi saksi atas pernikahan anak keponakannya. Orang yang fasik tidak sah jadi saksi. Betul Pak? Dan tidak ada kehormatan bagi seorang ayah kecuali jadi wali atas nikah anaknya. Orang yang fasik tidak sah jadi wali. Sehebat apapun deterjen kita gunakan, sebersih apapun dia bentuk bening airnya, tapi airnya air kencing, suci nak gelas itu Pak? Walaupun deterjen termahal di bumi mencuci gelas, tapi gelas airnya air kencing. Itulah ibaratnya. Kalau jadi wali seorang pernikahan anak, walinya wali yang fasik. Jadi jangan dibilang cucu tak beradab. Mungkin inilah ibda binafsik summa lighairi. Lanjut ya. Soal mana asal amal dan mana asal ma'rifat. Mulai masuk dicipkan sedikit ya. Mana asal amal dan mana asal ma'rifat? Jawab. Bermula asal amal dan asal ma'rifat itu adalah ilmu. Maka itulah dalam ketentuan Rasulullah SAW dan syarat wajib menuntut ilmu itu. Karena amal tanpa ilmu bahwa raddu nilainya tertolak. Jadi amal ibadah dikerjakan tanpa ilmu, benar syarat dan rukun, tapi tak ada ilmu di dalamnya, dia tertolak kualitasnya. Apa contohnya Pak? Amal ibadahnya sah, nilainya tertolak. Kalau ibarat sholat itu membentuk jujur Pak. Ada orang melihat atau tidak kalau subuh tetap 2 rakaat. Disaksikan oleh menantu atau mertua atau tidak, maghribnya tetap 3 rakaat. Jujur Pak. Dibaca waktu rukuk tetap 3 kali, didengar atau tidak oleh orang, betul? Lalu kenapa orang yang sholat kok sulit kadang berlaku jujur? Di mana salahnya? Di dia Pak. Berarti dia beramal tidak dengan ilmu, maka tidak solatnya tidak mampu tanha anil fahsya wa munkar pada diri. Solatnya aktif, ya, tapi nuraninya padam. Lanjut. Soal mana asal ilmu? Nah, tadi asal amal adalah ilmu. Pertanyaan, mana asal ilmu? Jawab, bermula asal ilmu itu adalah Al-Quran dan hadis. Bermula ilmu yang tidak bermufakat dengan Al-Quran dan hadis, maka disebut mardud dan tidak boleh engkau pergunakan. Apa mardud? Tertolak. Makanya sehebat apapun nanti ilmu menteranya, ilmu apapun namanya, tapi bertemu dengan ilmu yang berasal dari Al-Quran dan hadis, itu luntur. Ini ada bersyariat orang itu. Semuanya punya energi, semuanya punya kekuatan. Nyamuk yang kecil saja bisa mematikan raja yang bangga apa itu. Punya kok, jangan dibilang punya ya. Dengan agama dan mana yang dinamai agama,
Jawab, adapun awal agama itu dijelaskan oleh Rasulullah SAW, awwaluddin ma'rifatullah. Awal beragama wajib kenal yang bernama Allah. Nah, jadi kalau tidak kenal yang bernama Allah, berarti kebalikannya itu pencitraan orang beragama. Nah, kayak gitu kan? Siapa tak kenal Allah berarti belum beragama. Ya, jadi awal agama wajib kenal Allah. Bagaimana untuk kenal kepada Allah? Dituntut oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis dijelaskan, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, faqad arafa rabbahu fasadal jasad. Untuk agar kita tidak tersalah kenal dengan Allah itu, kata Rasulullah, kita wajib mengenal diri sendiri. Siapa mengenali dirinya, otomatis dia kenal dengan Rabb-nya. Siapa kenal tuntas dengan Rabb-nya, maka hilanglah dirinya. Yang ada hanya Allah. Siapa mempanahkan diri, qadim Allah atas dirinya. Jadi untuk kenal kepada Allah wajib mengenal diri. Ibu, kalau ditanya di anak awak atau di cucu, ala kenal dengan diri sendiri, jawab di awak apa kira-kira? Ala atau lupa? Ala ya? Ala. Yang mana diri kita tuh? Nah, ditanya di anak. Bapak cara menunjuk apa? Dada, dalam, di dalam. Di dalam tu ada namanya. Coba. Hati. Yang mana gak ada diri tu ya? Yang batin. Batin tu apa Pak? Roh. Bisa dijelaskan itu? Ini anak-anak kita ni zaman Z ni Pak, kalau tak joleh Pak, ditinggal awak deh Pak. Ilmiah anak kita tekar Pak. Apa tu batin tu ya? Itu tak bisa kita menjelaskan. Jangan suruh jangan solat saya tak. Ayat tak selesai. Nah, itu dia Pak. Nah, di sini masuk di kerja makrifat. Masuk di kitab Hakikatul Insan. Mana diri itu? Nah, ini contohnya. Air aku ada Pak. Yang lebih joleh tak ya? Ini adalah majlis makrifat mah. Kerja makrifat. Ada apa gelas Pak Ji? Bawa apa cik sih kau korek apinya? Ini kajian makrifat tanpa dipraktek tak ada dia. Kajian makrifat tu harus praktek. Ya, ini kan dah masuk ke jenjang makrifat. Jadi diri manusia itu terdiri dari dua unsur. Betul? Bagian terluar namanya jasad. Bahasa makrifat disebut jasmani. Maka nanti di sini ada nanti sampai kajiannya. Ada Muhammad awal, ada Muhammad akhir, ada Muhammad zahir, ada Muhammad batin. Yang dimaksud sekarang Muhammad zahir, jasmani.